Dajjal itu nama kecilnya sama dengan Nabi Musa. Nisbatnya Samiri. Dia anak daripada hasil ritual setan ayah dan ibunya. Dan itu tertulis dalam kitab. Ayahnya Samiri ini dan ibunya udah sekian datang ke dokter, ke dukun, gak punya anak. Datanglah ke dukun yang paling sakti, yang bisa mengakses Azazil iblis. Ternyata itu dukun iblis yang nyamar. Apa kata si dukun? Kalau engkau pengen punya anak, maka lakukanlah, mohon maaf, hubungan suami istri di kuil berhala. Jadi ada dulu kuil, di situ berhala semua, tapi sudah nggak ada orang yang berkunjung. Akhirnya mereka melakukan ritual, tapi dikasih amalan-amalan iblisiah. Karena pakai ritual iblis, ternyata iblis meminjam tubuhnya untuk menghamili istrinya. Maka hamillah istrinya secara nutfah sperma suaminya, tapi secara spirit Azazil. Itulah anak iblis paling sakti di dunia, bernama Musa bin Sam'un atau Dajjal bin Azazil. Jadi kalau ada orang bertanya, adakah iblis punya anak separuh manusia? Ada, itu namanya Dajjal. Jadi matanya tuh, kalau bahasa seberang tuh belean. Mata itu ya bertahun-tahun, tahun pertama, kedua tuh gak bisa buka. Tempat Samiri lahir terjadi banjir besar. Allah kirimlah Jibril bersayap 360 kanan, 360 kiri. Cepatnya bukan main, selamatkan anak Azazil. Diambillah tuh anak, gak ketahuan ayahnya kemana. Maka Samiri sampai hari ini dia gak tahu ayahnya di mana, dan dia masih meyakini ayahnya hidup. Dibawalah ke suatu pulau, dididik oleh Jibril, diajarkan zikir. Anak Azazil bernama Samiri ini dilatih Ismul A'zam, Al-Ismul A'zam. Jadi Samiri ini bisa sakti karena Allah kasih nama. Binatang aben bisa tunduk sama dia. Sihirnya mirip-mirip dengan aslinya. Maka dialah rajanya Sahara, ya. Orang-orang ahli sihir itu dia rajanya. Setelah bertahun-tahun, kira-kira umur 7, 8, 9, 10, kita tidak bisa memastikan di riwayat itu, barulah si Samiri matanya kebuka bagian kiri. Yang kanan sampai sekarang until now masih bacigi. Jadi matanya tetap dua. Itu nanti jadi alamat bagi orang yang faham, karena Samiri ini bisa nyamar jadi muka Habib, dia bisa nyamar jadi muka kiai, gak kelihatan. Setelah 9 atau 10 tahun matanya baru kebuka, baru dia bisa jalan. Tadinya dia juga susah jalan, Pak, karena dia anak Azazil. Azazil itu Allah izinkan gak tubuhnya kekal di bumi sampai kiamat. Jadi separuh dirinya itu kekal, Pak. Maka Samiri ini matinya ntar ya di akhir zaman ini harus ada yang bunuh dia kalau dia nggak mati-mati. Dan yang Allah takdirkan untuk membunuhnya itu adalah Nabiullah Isa. Azazil punya anak tadi Samiri. Samiri itu lahirnya diperkirakan di zaman Nabi Musa atau sebelumnya. Di zaman Nabi Isa berarti dia sudah ada atau belum? Nah, ini kita kasih tahu, Pak. Yang membuat konspirasi penyaliban Nabi Isa itu dia orangnya. Dia nyamar jadi seorang santri. Namanya siapa? Yudas Iskariot. Itu dia tuh orangnya. Bisa nyamar-nyamar. Bisa nyamar. Maka nanti dia bisa nyamar jadi Imam Mahdi, Pak. Kenapa dia mau bunuh Nabi Isa? Karena dia diberitahu oleh Jibril, nanti nasibmu berakhir di tangan Isa. Maka dia ingin merubah takdir. Gimana cara merubah takdir? Jadi usaha merubah takdir itu sudah pernah dilakukan oleh iblis dulu, gak berhasil. Anaknya coba. Ketika Nabi Isa hendak disalib, Allah selamatkan gak? Nah, dibuat skenario lain. Kan Allah yang buat dramanya, Allah lah sutradaranya, Allah yang nyusun skenarionya. Suka-suka Allah dong. Tiba-tiba Allah utus siapa untuk menyelamatkan Nabi Isa?
Tapi kan gak disebutkan di riwayat siapa yang menyelamatkan Nabi Isa, itu rahasia. Lalu kemudian Nabi Isa naik ke langit gak? Pintu ke langit di bumi cuma satu, Pak, Baitul Maqdis. Nabi Isa dibawa oleh satu sosok yang dirahasiakan Allah ke pintu langit, yang nanti Nabi Muhammad pun naik ke langit lewat pintu itu. Itu yang disebut Qubbatus Sakhra. Disitulah Nabi Isa naik ke atas, langsung nyampe ke langit kedua. Berarti masih hidup nggak Nabi Isa? Masih hidup. Nabi Isa ini mempertontonkan waktu hidupnya sifat-sifat ilahiyah. Apa contohnya? Ada orang mati dihidupkan. Ambil tanah, tiup. Seperti Allah meniupkan tanah dulu menjadi Nabi Adam. Nabi Isa ambil tanah, tiup jadi burung. Kalau ada orang begitu hari ini, disembah gak? Disembah pasti. Jadi wajar kenapa kemudian beberapa orang yang tidak mengerti bab tauhid di zaman itu menyembah Nabi Isa. Mereka lupa Nabi Isa sendiri gak menyembah dirinya, tapi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Isa dulu tidak menunjukkan syariat yang sempurna. Syariatnya belum selesai, umur 33 sudah diangkat. Maka nanti disempurnakan, turun lagi di masa akhir zaman, disempurnakan dengan syariat paling sempurna, syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti dapat tugas. Apa tugasnya? Al-Mahdi beri pedang. Ini pedang, sembelihlah itu sih. Dajjal itu nggak bisa dibunuh, Pak, ditusuk mau dibom nggak mati-mati. Berarti ada suatu rahasia di pedang itu, dan ada kejadian yang melemahkan si Dajjal. Kita nggak tahu rahasianya apa. Masa itu masih panjang, karena ceritanya masih ada 12 pertemuan lagi. Kita cukupkan dululah sampai di sini.